Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Shalom juga Bu, kabar saya baik-baik saja. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh kembali lagi datang untuk belajar pada saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita dalam pelajaran saat ini. Untuk itu, anak-anakku semua, mari ambil sikap berdoa, duduk yang manis dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami, karena Tuhan telah menjaga, memelihara kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan tolonglah kami, agar kami semua dapat memahami pelajaran agama Kristen ini, khususnya anak-anakmu yang duduk di kelas 2. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anakku semuanya, hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 2 bab 7 yang berjudul Keluargaku Hidup Rukun. Nah, ini dapat kita baca di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Kalau ada yang sudah dapat, silakan dibaca ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Karena hari ini kita belajar pelajaran tentang keluargaku hidup rukun, siapa yang berani menyanyikan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu? Siapa yang berani? Silakan maju ke depan. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Wah, hebat sekali Felicia. Suaranya merdu sekali. Nah, anak-anak, dari lagu yang dinyanyikan oleh temanmu Felicia, di sini kita melihat bahwa harus saling menyayangi. Sayang ibu, sayang ayah, sayang adik, kakak. Kalau kita tidak saling menyayangi, maka kita tidak bisa hidup rukun. Oh ya, ibu mau bertanya, siapa yang mengerti apa arti rukun? Rukun adalah tidak berantem, Bu. Betul sekali. Rukun artinya tidak bertengkar. Nah, kalau dalam keluarga saling mengasihi, pasti tidak akan terjadi pertengkaran. Tidak ada yang namanya iri hati, dendam. Nah, kalau dalam keluarga semuanya sudah rukun,
banyak hal yang dapat kita lakukan secara bersama-sama. Misalnya, kebaktian keluarga, membaca buku cerita, nonton TV, makan, bermain, dan melakukan pekerjaan lainnya. Nah, anak-anak, ibu ingin menceritakan sebuah cerita di dalam Alkitab di mana keluarga yang hidup rukun. Untuk itu, semuanya harus duduk dengan tenang ya. Ibu ingin bercerita. Di dalam Alkitab menceritakan sebuah keluarga yang hidup rukun, yaitu keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh dan keluarganya hidup di tengah-tengah orang yang pada saat itu sangat jahat. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan melakukan segala kejahatan, sehingga ini membuat Allah marah kepada orang yang ada pada zaman itu. Adapun Nuh dan keluarganya, mereka hidup takut akan Tuhan. Hanya keluarga Nuh lah yang hidup dan mendengarkan Tuhan. Oleh sebab itu, Allah berbicara kepada Nabi Nuh agar membuat kapal yang sangat besar yang dinamakan Bahtera. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal di atas gunung yang paling tinggi. Nah, anak-anak, biasanya kalau para pelaut nelayan membuat kapal itu dibuat di pinggir pantai atau di pinggir sungai, karena pasti bisa digunakan. Tetapi kalau di atas gunung, bagaimana cara menggunakan kapal di atas gunung? Nah, anak-anak, mengapa Tuhan menyuruh Nuh membuat kapal di atas gunung? Karena Tuhan akan mengirimkan banjir yang begitu besar. Karena Nuh mendengar bahwa Allah akan menghukum bumi ini dengan banjir yang begitu besar, maka Nuh memberitahukan kepada orang-orang yang ada pada saat itu agar mereka juga membuat kapal untuk dirinya masing-masing. Namun, orang-orang yang ada pada saat itu tidak mau mendengarkan Nuh. Bahkan mereka mengejek Nuh. Katanya, mana mungkin Allah dapat menenggelamkan bumi ini. Hanya orang gila saja yang membuat kapal di atas gunung. Karena Nuh hidup takut akan Allah, maka ia mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah, meskipun mungkin ini hal yang mustahil membuat kapal di atas gunung. Nah, kemudian Nuh mengajak anak-anaknya, mereka bekerja sama untuk membangun kapal yang begitu besar. Karena mereka hidup rukun dan saling tolong-menolong, maka mereka mengerjakan kapal ini dengan hati yang sukacita. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang malas-malasan. Walaupun pekerjaan ini sangat berat. Untuk membuat bahtera yang begitu besar, Nuh dan anak-anaknya membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Bukan cuma sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun mereka mengerjakan bahtera ini. Dan akhirnya bahtera ini terselesaikan. Nah, anak-anak, jika Nuh tidak rukun dengan anak-anaknya atau anak-anaknya tidak rukun dengan Nuh, maka
pekerjaan yang begitu berat dan besar ini tidak akan terselesaikan. Karena Nuh hidup rukun bersama dengan anak-anaknya dan keluarganya, maka akhirnya bahtera yang begitu besar pun jadi. Nah, anak-anakku semuanya, pelajaran apa yang kita peroleh melalui cerita tentang keluarga Nuh? Melalui cerita ini kita belajar bahwa dengan hidup rukun, maka apapun yang kita kerjakan meskipun itu berat, dilakukan bersama-sama akan menjadi ringan. Tuhan menginginkan kita hidup rukun di dalam keluarga. Harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, Ibu sudah menjelaskan materi pelajaran agama Kristen bab 7. Ibu berharap anak-anak semuanya dapat hidup rukun dengan saudara-saudara, dengan adik kakak, dengan orang tua. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Baiklah anak-anak semuanya, Ibu ingin memberikan tugas untuk dikerjakan. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, tolong diberikan kepada Ibu ya. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita mau bersyukur bersama karena Tuhan telah menolong kita dalam belajar. Untuk itu, Ibu minta Felicia yang akan memimpin kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku, untuk orang tuaku, kakak dan adikku. Aku mengasihi mereka semua, kami saling mengasihi. Kami hidup dengan rukun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Felicia untuk doanya. Baiklah anak-anakku semua, Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam sehat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati juga, Bu.